Migrasi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Partai Solidaritas Indonesia, dan begitu pula sebaliknya, kian jamak terjadi. Mengapa migrasi terjadi lebih awal atau ketika pemilu masih akan dihelat sekitar 3 tahun lagi? Setelah pertemuan lebih dari 1 jam dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, 25 Februari 2026, Nina Agustina memutuskan bergabung dengan PSI. Padahal sebelumnya, putri mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Dai Bachtiar ini menjadi bagian dari PDIP. Partai itu pula yang menjadi salah satu pengusung Nina ketika maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Indramayu 2020 dan 2024. Pada Pilkada 2020, Nina memenangi kontestasi. Namun, pada Pilkada 2024, Nina yang berstatus sebagai petahana kalah suara dari pasangan Luki Hakim Syaifuddin. Kepada Kompas, Nina mengatakan, keinginannya bergabung dengan PSI sudah direstui Jokowi. Ia kemungkinan akan maju ke Jawa Barat meskipun belum dirinci posisi yang dimaksud. Jokowi yang sebelumnya juga kader PDIP bergabung dengan PSI, menyusul anaknya Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menyatakan kesiapannya membantu PSI, terutama dalam menghadapi pemilu 2029. Sebulan sebelum Nina, kader PDIP di Sumatera Selatan juga pindah ke PSI, yakni mantan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Heri Amalindo, mantan Ketua DPRD Ogan Komering Ilir Abdianto, mantan anggota DPRD Sumsel Erwin, dan mantan anggota DPRD Palembang Tony. Sebaliknya, pada 13 Februari 2026, sejumlah kader PSI Kota Bandung memutuskan bergabung dengan PDIP. Rombongan yang dipimpin mantan Wakil Ketua PSI Kota Bandung, Alexander Jeriki itu, menyebut kehadiran mereka baru bagian awal dari proses bergabungnya anggota dan simpatisan lain. Sejumlah pengurus tingkat kecamatan hingga kota, termasuk mantan calon anggota legislatif, disebut akan menyusul setelah menuntaskan proses administratif. Kemudian setelah kejadian pindahnya Nina, persisnya pada 28 Februari 2026, 3 mantan kader PSI di Sumsel, yang sebelumnya menjadi pengurus tingkat kabupaten, resmi merapat ke PDIP. Di balik dinamika itu, perpindahan kader ini kemudian dikaitkan dengan tarikan 2 figur yang pernah berada dalam satu barisan politik, yakni Jokowi dan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Keduanya kini berada pada poros berbeda. Politikus PDIP Guntur Romli menilai berpindah partai merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia tak menampik adanya penilaian publik terhadap sebagian figur yang memilih hengkang dari PDIP. Meski demikian, Guntur menegaskan partainya tidak khawatir dengan pergerakan PSI yang merekrut kader PDIP. Ia menyebut dinamika tersebut sebagai hal yang lumrah, bahkan menyebutnya sebagai momen pemurnian. Dalam pandangannya, kader yang berorientasi pada jabatan cenderung tidak bertahan, terlebih ketika posisi politik PDIP berada di luar pemerintahan. Sebaliknya, terkait perpindahan kader dari PSI ke PDIP, Guntur membantah partainya membajak mereka sebagai balasan atas pindahnya kader PDIP ke PSI. Ia menyebut sebagian kader merasa partai itu tidak lagi sejalan dengan cita-cita awal pendiriannya, sehingga memilih mencari haluan baru. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali juga membantah kepindahan kader PDIP karena sengaja dibajak oleh partainya. Menurut Grace, dinamika pindah partai politik sebagai sesuatu yang wajar di tengah tingkat keterikatan pada partai yang rendah. Ia merujuk pada berbagai survei yang menunjukkan hanya 9-10% pemilih yang memiliki identifikasi kuat terhadap partai tertentu. Ia meyakini figur Jokowi menjadi salah satu daya tarik untuk bergabung dengan PSI. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai perpindahan kader antar partai di Indonesia merupakan fenomena yang lazim dalam sistem presidensial multipartai. Identitas kepartaian, menurut dia, kerap tidak terlalu kuat, bahkan di kalangan kader sendiri, sehingga partai sering dipandang sekedar kendaraan elektoral. Per partai
secara ideologis itu agak rumit. Wajar kalau di Indonesia itu banyak lah kita melihat fenomena orang pindah dari satu partai ke partai yang lain, karena seringkali partai itu hanya dianggap sebagai tunggangan, semacam mobil rental kan, kendaraan rental yang bisa dipakai kapanpun untuk kepentingan politik elektoral. Pertama itu, yang kedua biasanya si orang pindah itu rata-rata karena konflik ya, konflik. Orang pindah itu gara-gara konflik, ada yang bikin partai baru, ada juga ikut bergabung dengan partai yang lain. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan tanggapan dari para netizen, di mana di video sebelumnya yang teman-teman tonton, ada banyak tanggapan yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu teman-teman, saya akan membacakan dari komentar yang pertama, dimulai dari Sujadi mengatakan, PSI partai ndak laku, sombong banget keluarga Pak Mul. Artinya peperangan anak tukang kayu vs anak proklamator. PSI pindah ke PDIP berarti ingin belajar yang benar dengan guru yang benar. PDIP pindah ke PSI berarti ingin jabatan tanpa belajar. Contohnya 3 hari jadi ketum. Tolong Kaisang diajak debat antar ketua umum partai biar muntah-muntah. Orang PDIP yang ke PSI itu sudah mantan pejabat semua dan sudah gak laku. Kemudian Ridwarna mengatakan, ngurus partai coba bapaknya, ngurus partai paling juga diceret. Yang pindah ke PSI mengira Jokowi masih punya kekuatan politik, untung dikendarai mencapai kedudukan. Nah, Triwan mengatakan yang pindah dari partai lain ke PSI karena punya jiwa pengkhianat. Sebagai tokoh yang didukung jelas pakarnya dalam pengkhianat, jadi sesuai dengan ideologi pengkhianat. Kalau Jokowi bukan bergabung, Jokowi dipecat tidak hormat oleh PDIP karena Jokowi serakah. Calon Capres Cawapres 2029 jangan dari dinasti presiden, cari yang lain. Rakyat sudah jenuh dipimpin dinasti. Nah, jangan-jangan mereka menusuk dari dalam nantinya. Udah dipaksakan dan sakit hati akibat kesombongannya. Dan ini tambah masuk PSI, partainya dipimpin anak kecil, di mana suara orang dewasa cerdas juga tidak mau, kecuali si bapaknya andum bansos seperti pemilu yang lalu. Yang gabung PSI itu orang yang gak punya integritas, kapabilitas, dan kredibilitas karena waktu mencalonkan legislatif. Nah, jadinya kecewa lari ke partai gajah. Tong kosong berbunyi nyaring, tidak akan pernah partai ini masuk parlemen. Mana Mulyono? Cari partai yang konsisten, tidak omong-omong doang, memegang teguh undang-undang dan tidak goyah. Nah, seterusnya dari Yos Koniski mengatakan keluarga Jokowi yang paling marah ketika timnas Israel nggak jadi menyanyikan lagu kebangsaannya di Nusantara karena masuk PSI pakai ijazah palsu bisa, tapi masuk PDIP harus sekolah partai dan membosankan. Kesimpulannya, kalau mau Intan masuk PSI, tapi kalau mau belajar dengan baik, ya PDIP yang masuk PSI para pencilat termul dan bermasalah hukum. Saya curiga mereka masuk PDIP hanya untuk mata-mata. Ingat Budi Kirana Larasati yang tiba-tiba keluar dari partai sebelumnya. Pemilihan, semoga PDIP waspada lawan mereka. Nah, selanjutnya dikira main politik semudah modal ngibul kayak dilakukan bapaknya. Semudah obral janji asal nyablak. Akan sekolah politik PDIP, korupsi dapat ketum bayar baru senang. Nah, partai cuman bikin rakyat mual, mending golput. Buat apa partai kalau ujung-ujungnya korupsi? Hidup Jokowi, Gibran, Prabowo, PSI pilihanku. Nah, dari Tuban Sugeng mengatakan PSI orang baru juga Kaisang ini apa anak SMP sudah petakilah bapakmu Jokowi 1 tahun lagi sudah nggak ada uangnya. Nah, intinya partai besar mulai ketakutan sampai berani bayar konten-konten yang menyesatkan. Nah, PSI biar duit bosmu korupsi, sampaikan
kapanpun rakyat bakal mau pilih para penipu pembohong. PSI lebih baik mematangkan diri, jangan merasa bisa bersanding dengan partai besar, terlebih PDIP histori bapaknya ada sementara. Anak ketum instan memilih politik, bahkan tak ilmu politiknya seiring jalan mungkin besar kalau aku sampai kapanpun dan bagaimanapun tetap PDIP histori, keluarganya dari orang tua pemaksa dengan partai lain. Nah, teman-teman, kemudian dari Adelia Septianti mengatakan gajahnya pada sakit jadi berobat ke partai lain. Emma anaknya ditinggalin anggotanya. PDIP satu-satunya partai yang paling konsisten dan konsekuensi menjaga undang-undang dan Pancasila. Nah, jangan khawatir, duitnya PSI masih tebal selama Jokowi masih ada. Nanti bisa dibelikan partai baru atau tokoh-tokoh partai yang ngiler dengan iming-iming duit. Nah, dari Endi Mas mengatakan, aku asli petani padi cari Subang, pemanukan PDI kala telak aku sekeluarga akan PSI. Pantaslah pada pindah ke PDIP, ibarat kapal besar datang ombak tidak goyang, kapal kecil datang ombak terombang-ambing. Nah, Abnesi Lalahi mengatakan kader muda PDIP Bagaskoro diadu debat dengan Kaisang mau gak pasti beda kelas, namanya ketum dadakan. Jokowi pengkhianat PDI, Gibran Bobi dikeluarkan dengan tidak hormat dari PDI, itu yang benar. PSI gajah akan nyusap di 2029 gak masuk mana, PDIP tetap berdiri tegas dan lurus. Nah, seterusnya dari Pak Aili mengatakan ini ibu pintar dan bijak, lebih pintar dari para wakil rakyat, contoh rakyat pemimpin. PDIP dan PSI sama-sama tidak laku. Penjelasan ibu tentang ijazah palsu Jokowi dan kritikan terhadap pemerintah sangat mewakili jutaan rakyat. Jelas nggak ada yang mau ke PSI, kelakuan gak benar Jokowi sekeluarganya. Ini Novi Bule, kader PDIP yang gencar nyerang Jokowi dan Gibran. Tetap PDIP tetap jaya di Riau. PDIP dan PSI sama-sama tidak laku. Ini PSI itu bentuknya Jokowi. Jangan percaya sama politik PDIP karena terkenal licik. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari para netizen di video sebelumnya. Jika teman-teman memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman atau tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Salam hangat NKRI harga mati.